Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Seorang pria di Kabupaten Malang menyerahkan diri ke polisi usai membunuh tetangganya. Pelaku kalap karena menduga korban menyantet istrinya. Peristiwa pembunuhan ini terjadi Kamis malam 19 Oktober di Desa Ganjaran, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang. Pelaku pembunuhan adalah Samidi, sedangkan korban tewas adalah Kusairi, tetangga pelaku. Kepada polisi, Samidi mengaku cukup lama memendam dendam kepada korban yang dituduh menyantet istrinya. Setelah mematangkan rencananya, pelaku nekat menghabisi korban. Berbekal 2 buah celurit, pelaku membunuh Kusairi tanpa perlawanan hingga tewas di dekat rumahnya. Tersangka bahwa yang bersangkutan melakukan dukun santet, namun demikian hal ini masih sebatas asumsi yang bersangkutan karena memendam perasaan dendam mulai dari 2015 yang mana istrinya meninggal. Yang bersangkutan memiliki asumsi bahwa itu ulah dari tetangga di depannya yang menjadi korban sebagai dukun santet. Namun yang bisa kita sampaikan bahwa pernyataan dukun santet itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Yang bisa kita sampaikan yang bersangkutan korban merupakan ketua RT. Akibat pembunuhan berencana yang dilakukan, pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Nur Ramadan melaporkan dari Kabupaten Malang. Sementara itu, saudara, seorang pria asal Sampang ditemukan tewas di sebuah ladang di Kecamatan Batu Marmar, Pamekasan. Diduga korban dihabisi karena berselingkuh dengan menantu pelaku. Penemuan jasad dengan kondisi luka parah menghebohkan warga Desa Pangereman, Kecamatan Batu Marmar, Pamekasan. Korban berinisial SM, usia 32 tahun, warga Kecamatan Sokobana, Sampang. Sementara pelaku pembunuhan, pria berusia 60 tahun berinisial M, sudah ditangkap polisi. M adalah warga Desa Pangereman yang menghabiskan SM dengan sebilah celurit. Peristiwa pembunuhan bermula saat M mengajak sejumlah warga mendatangi rumah menantunya HS untuk menemui korban. Ketika warga datang, korban melarikan diri lalu dikejar dan dianiaya oleh pelaku. SM dihabisi karena diduga telah berselingkuh dengan HS, menantu pelaku yang suaminya merantau bekerja ke Malaysia. Pelaku inisial M dan sudah diamankan di Polres dan sekarang dalam pemeriksaan untuk pendalaman motif apa di balik kejadian ini. Kronologisnya, pelaku M ini mengetahui bahwa saudara S atau korban ini ada di rumah menantunya. Nah, jadi di rumah di Desa Pangereman. Jadi bersama kawan-kawannya mendatangi rumah Simah ya, Simah, saksi Simah, kemudian melakukan penganiayaan kepada korban. Pelaku sudah ditangkap dan sedang menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Pamekasan. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. Saudara, seorang pria membawa kabur mobil milik teman wanitanya. Polisi menembak kaki pelaku karena melawan saat akan ditangkap. Pencuri mobil berinisial BA asal Cilacap dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi karena luka tembak di kakinya. Usai mendapat perawatan, tersangka dibawa ke kantor polisi Resort Ngawi. Pencurian mobil bermula ketika korban dan tersangka bertemu di sebuah hotel di Ngawi setelah saling kenal via aplikasi pertemanan. Saat korban ke kamar mandi, pelaku mencuri kunci mobil di dalam tas korban dan membawa kabur mobilnya. Setelah beberapa bulan buron, tersangka ditangkap di Jalan Raya Cileles, Bogor, Jawa Barat. Ke depan resepsionis, nah itu katanya mobilnya dibawa kabur sama temen cowoknya gitu. Oh gitu. Iya. Mobilnya waktu itu ditaruh di mana? Dia di depan sini Pak, parkir di sini, terus dibawa kabur itu, ibunya lari ke resepsionis itu teriak-teriak gitu. Dan gitu. Oh yang lari-lari ke situ perempuan? Iya betul. Gitu. Katanya yang bawa kabur siapa? Ke teman cowoknya. Oh teman ceweknya. Berarti di kamar itu banyak orang gitu?
Ya cuma 2 orang, cowoknya sama ibu itu. Pada saat penangkapan dan kami mengamankan tersangka, pelaku berusaha untuk melawan dan membahayakan petugas sehingga kita lakukan tindakan tegas yang terukur. Untuk motifnya masih kita dalami kembali, nanti lebih lanjutnya akan kami jelaskan pada saat press release. Polisi hingga kini masih menyelidiki motif tersangka mencuri mobil korban. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, 2 pemuda pengedar pil double L di Kabupaten Tuban dibekuk polisi saat menunggu pembelinya di dekat area persawahan. Dari tangan kedua pelaku, petugas mendapatkan ratusan pil double L dalam kemasan plastik klip. Satuan Reserse Narkoba Polres Tuban membekuk 2 pengedar pil double L alias pil koplo. Kedua pelaku menjalankan bisnis haramnya itu dengan transaksi jual beli langsung di tempat yang disepakati. Pada saat menunggu pembelinya di area persawahan Desa Margomulyo, Kecamatan Kerek, Tuban, keduanya dibekuk polisi. Dari tangan pelaku, petugas menyita 980 butir pil double L, sebuah motor, uang tunai, serta 2 ponsel milik pelaku. Barang haram itu diperoleh MM dari seorang bandar di kampung halamannya di Kabupaten Pasuruan untuk diedarkan kembali di wilayah Tuban. Pada saat kita amankan berada di tengah sawah menunggu pembeli dengan cara COD. Dan pelaku ini adalah pelaku yang baru saja di Tuban karena memang mereka sebelumnya mengedarkan barang itu di daerah Pasuruan. Kita informasi dari masyarakat, terus dia dengan cara mendapatkan barang itu dengan COD dan menjualnya juga COD. Barang dari mana? Barang dari Pasuruan. Kedua pelaku kini terancam 15 tahun penjara. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, terpergok saat mengedarkan uang palsu dengan cara berbelanja di toko, seorang pria di Jember dikepung massa. Pelaku segera dibawa ke kantor polisi meski sempat diamuk warga. Puluhan warga desa Curah Malang, Kecamatan Rambi Puji, Jember mengepung Usman yang terpergok mengedarkan uang palsu. Warga asal Probolinggo ini bahkan sempat jadi bulan-bulanan massa sebelum akhirnya diamankan ke kantor polisi. Kepada polisi, Usman mengaku beberapa kali membeli barang di toko-toko pakai uang palsu pada malam hari. Secara kasat mata, uang palsu tersebut cukup mirip dengan uang asli. Namun saat dilihat dengan sinar ultraviolet ternyata tidak mengeluarkan stiker hologram. Yang pasti masyarakat harus peka ya, harus peduli bagaimana terutama modusnya itu pada kepoin-kepoin atau titik-titik yang dianggap malam hari, warung pedagang-pedagang kecil. Dan ada indikasi nanti dalam para tahun politik ini kita juga berpikir bahwa bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif, contoh money politik dan lain sebagainya. Polisi masih melacak jaringan pembuat uang palsu yang diduga kuat berasal dari luar kota Jember. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Jangan lewatkan melihat penangkaran sekaligus produksi kopi luwak di lereng Pegunungan Ijen. Selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.